Gen 3 nggak cuma itu, Gen 3 ada lagi yang include atau yang satu set, yaitu yang pertama untuk membajak di tanah yang sangat keras, itu pakai rotary force peeling blade. Kemudian ada lagi paddy wheel. Kita lihat, gigi satunya saja ini sudah 4 dibanding yang Gen pertama. Jangan ragu untuk naik, ini aman. Saya sudah selesai dengan area yang saya miliki, dan yang Gen 1 masih belum selesai. Ini menunjukkan bahwa efisiensi yang ditingkatkan pada sistem transmisi ini itu menunjukkan performa yang signifikan. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Di video kali ini saya akan membandingkan produk Firman Indonesia traktor 4 roda mini yang sama tapi beda. Seperti apa? Simak terus. Sebelum lanjut, teman-teman ada baiknya untuk klik subscribe dulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa tahu update dari Firman Indonesia, dan juga share ya video ini supaya teman-teman tahu nih yang saya bandingkan ini adalah produk viral. Oke, sekarang kita lanjut. Video kali ini saya akan membandingkan ini produk traktor 4 roda mini FTI 2010DE antara generasi ketiga dan generasi pertama. Sebelumnya saya sudah pernah buat perbandingan generasi pertama dibandingkan dengan generasi kedua, dan sekarang saya akan membandingkan generasi pertama langsung ke generasi ketiga supaya teman-teman tahu yang sudah pernah punya generasi pertama ini apa sih bedanya dengan generasi ketiga, supaya teman-teman yang belum punya FTI 2010DE ini semakin yakin, semakin tergugah untuk memiliki traktor ini supaya bisa membantu proses pengolahan dari teman-teman petani di seluruh Indonesia. Sekarang kita akan masuk dulu penjelasan singkat mengenai traktor 4 roda ini. Jadi traktor 4 roda mini ini adalah produk yang sangat viral di Indonesia, khususnya Firman Indonesia ini, yaitu yang fungsinya sama-sama memiliki fungsi untuk membajak di ladang yang kering seperti ini. Ya, kemudian juga bisa membajak di sawah-sawah dangkal, dan juga ada beberapa implemen yang dapat membantu untuk proses pembuat bedengan ataupun guludan, kemudian juga proses meratakan tanah dan lain-lain itu yang dijual terpisah. Dan yang paling spesial dari traktor 4 roda ini adalah traktor yang sangat efektif bekerja di ladang yang luas. Karena kenapa? Teman-teman tanpa harus menekan seperti kultivator seperti itu, ini tinggal diduduki dan teman-teman bisa bekerja di ladang yang luas tanpa perlu kecapean. Gitu ya, di ladang kering seperti ini dan juga di sawah-sawah yang luas. Nah, sekarang kita masuk ke generasi ketiga. Sebelumnya kita sudah pernah lihat ya generasi pertama dan generasi kedua. Apa sih alasannya Firman Indonesia terus mengembangkan produk ini? Karena kita tahu sendiri produk ini adalah yang menjadi pusat perhatian dari petani seluruh Indonesia. Kita kembangkan produk ini supaya lebih efektif lagi untuk bekerja di ladang kering ataupun di sawah dangkal dan bekerja lebih cepat lagi. Produk ini adalah pengembangan di mana kita akan memaksimalkan kinerja dari mesin penggerak agar bisa bekerja lebih maksimal lagi dengan pengembangan desain komponen-komponen penting dan juga sistem transmisi yang sangat efektif digunakannya. Oke, dan sekarang kita akan langsung masuk ke perbedaannya, yaitu yang pertama kita akan masuk dulu perbedaan desain. Di sini saya akan membandingkan desain dari mulai atas sampai bawah. Desain dulu ya. Memang secara keseluruhan teman-teman bisa melihat tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi desain di generasi ketiga ini. Yang pertama mungkin kita bisa lihat di depan sini. Di sini ada cup ankle. Cup ankle memang berbeda, tapi yang generasi pertama ini saya pasangkan semi automatic recoil starter yang teman-teman bisa beli ankle seperti ini dan tinggal dinyalakan. Ini berfungsi untuk sebagai emergency jikala aki soak ataupun ada kerusakan dari sistem starter. Mungkin ada sedikit perbedaan di mounting depan sini.
yang ininya lebih kecil ya besinya dibanding dengan generasi pertama. Tapi tidak menurunkan performa karena di sini tidak begitu banyak digunakan. Paling saya akan menggunakan ini untuk hanging tube, untuk meletakkan rotari pada saat berpindah, ataupun nanti tali pada saat nanti emergency untuk menarik. Itu doang sih fungsinya. Kemudian kita lihat di atas ini, dari lampu ya, dari segi desain tidak banyak perubahan, tapi ada sedikit perubahan dari jenis lampu yang digunakan. Generasi ketiga atau Gen 3 ini menggunakan LED, multi LED. Yang Gen 1 masih pakai halogen. Ya, memang ini tidak begitu signifikan pada saat digunakan. Apalagi teman-teman petani mungkin tidak begitu keperluan ini untuk membajak di malam hari misalkan kayak gitu ya. Itu tidak perlu signifikan. Oke, selanjutnya, oh ya, yang Gen 3 ini sebenarnya ada versi yang terdapat cover engine ya, cover engine yang ya mungkin desainnya akan lebih apik lagi gitu ya, ada cover engine-nya. Tapi ini versi yang tidak ada cover engine-nya. Mungkin teman-teman nanti akan dapat yang punya cover engine-nya. Mundur ke belakang, di sini ada perbedaan signifikan walaupun secara kasat mata tidak terlihat, yaitu gap antara mesin dengan aki atau baterai ini lebih jauh dibanding dengan gen pertama. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga agar hawa panas tidak langsung direct ke aki, agar aki ini bisa bertahan lebih lama. Yang gen pertama ini mungkin agak sedikit rapet ya. Nah, makanya disarankan nanti teman-teman semua boleh dikasih triplek untuk menjaga aki ini. Kemudian di setir tidak ada perbedaan, setirnya sama seperti ini fungsinya. Oke, kemudian nah di belakang sini ada perbedaan signifikan, yaitu jok atau tempat duduk. Tempat duduk ini yang Gen 3 menggunakan busa yang empuk sekali pada saat teman-teman duduki. Kemudian dia memiliki rangka dudukan itu 2 rangka agar lebih kokoh lagi dibanding yang Gen 1 itu hanya 1 rangka dan menggunakan kaleng atau besi. Gitu. Walaupun ini memang tidak signifikan ya, tidak pegel-pegel banget untuk duduk sini, tapi yang Gen 3 itu lebih nyaman karena teman-teman bisa nyender di sini dan untuk maju mundurnya tuh gampang sekali, tinggal dirubah dari tuas ini maju dan mundur supaya menyesuaikan kenyamanan teman-teman semua. Gen 1 bisa, cuman harus dikendorkan di bawah sini, ada 2 tuas dikendorkan baru bisa maju mundur. Masih di bagian atas dashboard ini ada sedikit perbedaan walaupun secara kasat mata sama, yaitu terdapat klakson. Klakson yang Gen 1 tidak ada. Kemudian di sini ada fitur cukup penting sebenarnya, yaitu ada engine runtime. Ini berfungsi untuk memberitahu kepada teman-teman semua bahwa mesin ini atau traktor ini sudah bekerja berapa lamanya dalam satuan jam. Ini berfungsi untuk sebagai reminder teman-teman atau pengingat untuk servis tepat waktu. Jadi tidak ada asumsi. Misalkan ini sudah bekerja 50 jam misalkan, di awal itu harus ganti oli semua. Kemudian bekerja 100 jam, 200 jam, itu sudah tahu ya bagaimana cara perawatannya. Tidak ada asumsi misalkan, wah ini sebulan, 2 bulan, supaya lebih efisien dan lebih tepat pada saat perawatan. Kemudian, oke, di sebelah sini ada handle belakang ya. Handle belakang ini lebih rigid dan lebih kokoh dibanding dengan gen pertama. Sisi yang hanya mundur dan menekuk. Ini seperti ini yang teman-teman bisa gunakan pada saat maju ataupun mundur, tanjakan ataupun turunan gitu. Ini ada handle coupling seperti biasa, di Gen 1 juga sama, ada handle coupling ini untuk menyambungkan dan memutuskan kopling depan. Itu sama ya. Oke, lanjut ke bagian tengah sini, agak ke bawah sedikit, itu ada gearbox. Nah, gearbox ini, kalau teman-teman lihat kan, ini kan ada perbedaan gap antara aki dengan mesin. Itu menandakan bahwa komponen gearbox ini lebih besar dibanding dengan yang gen pertama. Kenapa komponen lebih besar? Karena ada beberapa improvement atau pengembangan dari sistem transmisi. Saya akan jelaskan di chapter berbeda. Kemudian, kalau teman-teman lihat seperti ini, rangka sasisnya itu berbeda sebenarnya dibanding dengan gen 1. Rangka dan sasis ini lebih kokoh dan lebih rigid dibanding gen 1. Kita bisa lihat di sini. Dan juga ada sistem pengereman dan kopling itu yang berbeda. Ya, ini desainnya berbeda, nanti akan saya jelaskan pada saat penggunaan. Kemudian, nah di bawah sini ada sedikit perbedaan. Pijakan kaki ini sudah tidak bolong-bolong lagi seperti gen pertama. Tidak menurunkan penggunaan atau efektivitas, hanya dari segi desain saja. Selanjutnya ke bagian bawah, ban. Ini ada sedikit perbedaan, di mana roda depan dia tidak independen atau poros roda berputar yang gen 3. Jadi yang gen 3 ini dia memiliki sistem transmisi 4WD. Roda depan ini mengikuti poros, artinya pada saat poros roda berputar, roda ikut berputar. Nah, ini yang teman-teman nggak tahu mungkin ya. Yang gen pertama, poros roda berputar, ban ini tidak ikut berputar karena sistemnya 2WD. Nah, ini ada perbedaan rasio gear.
antara gear belakang dan gear depan. Jadi kalau disamakan atau putarkan, ini ada perbedaan rasio di mana ban akan lebih cepat. Nah, ini makanya yang Gen 3 ini memiliki sistem transmisi yang canggih, memiliki 4WD, di mana roda belakang dan depan ini memiliki rasio yang sama, sehingga ini membantu teman-teman semua untuk berjalan di jalan yang licin maupun tanjakan itu lebih efektif lagi. Saya akan praktekkan. Perbedaannya adalah yang ban belakang Gen 3 ini sama besarnya dibanding dengan yang depan, gitu. Perbedaan yang di Gen pertama, ban belakang itu lebih besar diameternya dibanding dengan yang depan. Itu saja sih desainnya. Tapi secara mekanisme, secara penggunaan, secara operasional itu sebenarnya jauh berbeda dengan yang Gen 1. Kalau begitu, kita akan langsung masuk ke transmisi. Ini bagian yang paling penting yang teman-teman harus catat, karena bagian ini adalah bagian yang signifikan pengembangannya atau peningkatannya dibanding dengan Gen 1 ataupun Gen 2. Oke, bagian transmisi. Kalau tadi saya singgung di awal, gearbox ini memiliki dimensi yang lebih besar, yang lebih kokoh dibanding dengan Gen pertama. Itu ada alasannya, karena dia memiliki sistem transmisi yang cukup kompleks dan efektif digunakan pada saat menggunakan berjalan maupun membajak. Saya akan jelaskan. Kalau yang Gen pertama, dia memiliki 2 percepatan di gigi depan. Artinya untuk mengolah, memutarkan rotari di depan. Dan 1 mundur ya. Dan di belakang ada 2 percepatan juga, 1 dan 2. Berbeda dengan yang Gen 3. Gen 3 ini, dia memiliki 3 percepatan maju dan 1 percepatan mundur. Gitu. Untuk yang di depan sini, itu ada 3. 1, 2, 3 untuk memutar rotari. Yang di belakang ada 4. Ini kalau saya bilang bukan kecepatan, tapi kecepatan membajak. Ada kecepatan membajak pertama, itu yang paling lambat. Ada kecepatan membajak kedua, itu kecepatan membajak sedang. Dan kecepatan membajak ketiga, itu paling cepat. Yang terakhir, yang 4 itu adalah 4WD, di mana semua poros roda ini berputar dengan 1 rasio gear, gitu ya. Kalau kita membajak di ladang yang sangat keras sekali, teman-teman harus gunakan gear belakang untuk berjalan di paling lambat, gigi 1. Untuk memutarkan rotari yang di depan, itu boleh gigi 1 ataupun gigi 2 tergantung kondisi lahan. Ini ada perbedaan rasio ya antara belakang dan depan. Ban belakang berjalan sambil menahan laju di saat rotari depan ini membajak atau berputar gitu. Berbeda kalau 4WD ini sama-sama berjalan. Nah, itu perbedaannya. Makanya teman-teman semua, kalau untuk berjalan itu jangan sekali-sekali gear belakang 1, 2, 3 karena ada perbedaan rasio. Nanti akan kepater depannya nih. Kalau untuk berjalan harus 4WD di belakangnya. Nanti saya akan praktekkan. Kemudian kalau tanahnya cukup enak seperti ini misalkan, nah gear belakang teman-teman bisa posisikan ke bagian 2. Bagian 2 ini atau kecepatan kedua ini dengan kecepatan sedang itu untuk berjalan lebih cepat lagi. Dan posisikan putaran rotari ini 2 atau 3 gitu ya, supaya rasionya itu lebih cepat lagi yang di depan sini. Selanjutnya, kalau teman-teman semua bekerja di sawah ataupun di tanah yang sudah gembur, yang sudah seperti ini misalkan, tapi sudah gembur dan meratakan dan lebih digemburkan lagi dengan cepat, itu gunakan posisi 3 di belakang yang paling cepat, dan depan harus 3 juga. Jadi memang ada sistem transmisi yang cukup kompleks, tapi ini membuat teman-teman petani semua bekerja lebih efektif dibanding dengan sistem generasi yang pertama. Karena dia sistem generasi pertama ini cuma ada 1 dan 2 untuk depan, belakang juga 1 dan 2. Artinya teman-teman semua tidak banyak pilihan untuk mengolah ladang. Apalagi yang biasa-biasa, yang banyak mesin biasa-biasa itu ya, itu sistem transmisinya ya standar sekali seperti itu. Jadi tidak kompleks seperti ini. Bagaimana teman-teman semua bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita masuk dari pembahasan implemen. Ya, sekarang implemen yang didapatkan dari kedua mesin ini sebenarnya hampir sama. Yang pertama, roda karet depan dan belakang. Kemudian untuk membajak rotari anti wind blade depan 1 pasang. Kemudian iron wheel di belakang 1 pasang juga. Cuman ukurannya berbeda antara Gen 1 dengan Gen 3. Kemudian ada dongkrak ya, dongkrak ini yang seperti ini yang bisa menggantikan roda, itu ada 1 set juga. Kemudian ada small iron wheel yang dipakai di samping iron wheel untuk di sawah dangkal. Itu yang include dari Gen 1. Gen 3 nggak cuma itu. Gen 3 ada lagi yang include atau yang 1 set, yaitu yang pertama untuk membajak di tanah yang sangat keras, itu pakai rotary first tilling blade. Kemudian ada lagi paddy wheel. Nah, kalau teman-teman bekerja di sawah yang kedalamannya hampir 40 cm, itu bisa pakai paddy wheel sini. Ini sudah include. Kalau ini Gen 1 itu belum include. Nah, sekarang yang tidak include atau yang dijual terpisah. Yang pertama, untuk membajak yang lebih cepat lagi, ada rotary 5 baris yang lebar, itu tidak include, bisa pakai dua-duanya. Kemudian ada rack
plus lifting structure atau rack set lah ya saya bilang di belakangnya, bisa dipakai buat di sawah maupun di ladang kering. Kemudian ada juga double ditcher. Double ditcher bisa untuk membuat saluran air dan juga membuat bedengan. Kemudian ada juga single ditcher. Single ditcher itu hanya untuk membelah tanah, membuat saluran. Kemudian ada potato ditcher. Ini sama sih sebenarnya seperti single ditcher, cuman ada penambahan struktur di atasnya itu bisa dibalikkan untuk menutupi benih-benih yang sudah ditebarkan gitu. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke penggunaan. Saya akan menggunakan ini. Yang pertama kali praktek adalah kecepatan jalan dan juga fitur 4WD dibanding dengan gen pertama. Sekarang ayo, Bang Febri. Oke teman-teman, kita akan bandingkan dulu bagaimana kecepatan untuk berjalan, untuk bertransportasi. Gen 1 ini kita atur gigi belakangnya, gigi 1 atau gigi 2, karena untuk atur gigi depannya ini tidak berpengaruh. Untuk gigi depan ini hanya untuk membajak. Jadi untuk berjalan itu yang menggunakan gigi belakang. Pertama gigi 1 dulu. Kalau saya harus di posisi 4WD, dan depan ini itu adalah untuk mengatur kecepatan berjalan pada saat 4WD. Pada saat membajak itu berbeda. Kalau depan ini untuk proses pembajakan. Oke. Sekarang kita hidupin dulu bagaimana kecepatan antara gigi 1 di kedua generasi. Atur gas 50%. Oke. 1, 2, 3. Teman-teman kita lihat gigi satunya saja ini sudah cepat dibanding yang pertama. Sudah jauh ya. Oke, sekarang saya ambil lagi. Oke, sekarang atur gigi 2 belakangnya. Gas 50%. Oke, saya juga atur gigi 2. Depan 2 juga. Dan saya atur gigi 2 depan. Dan ukur 4WD. 1, 2, 3. Beda ya teman-teman ya. Kecepatannya lebih sedikit, artinya pada saat kita transportasi lebih cepat lagi. Sekarang saya akan coba gigi 3. Sekarang mundur dulu. Jangan banyak kecepatan. 1, 2, 3. Luar biasa, sangat jauh. Itu menunjukkan bahwa ini sangat efektif ya, dan bertransportasi supaya lebih cepat lagi gitu ya. Dan saya akan menggunakan gen 3 ini dengan fitur 4WD di mana semua poros roda berputar untuk menanjak di sana. Setelah itu kita akan bandingkan yang gen pertama. Oke, sekarang saya akan melakukan menanjak di pematang yang tingginya kurang lebih hampir 1 meter dengan menggunakan FT 2009 gen 3 fitur 4WD di mana semua poros ini roda berputar untuk menjaga traksi bisa menanjak dengan mudah. Ayo, tapi teman-teman jangan lupa untuk turun ya. Fitur 4WD dan gigi 1 di depan, gas jangan terlalu kencang. Gunakan kopling di belakang sini dan ini untuk menjaga kestabilan. Jangan ragu untuk naik, ini aman. Udah. Jadi kan teman-teman lihat sendiri, ban depan, ban belakang semua membantu untuk menaiki traktor ini. Sekarang kita coba generasi pertama. Oke, sekarang kita akan praktekkan gen 1 untuk menanjak. Gigi belakang, gigi 1 saja. Oke, langsung menanjak. Teman-teman bisa lihat ya, yang berputar itu adalah poros roda belakang. Depan dia tidak ikut berputar. Seperti ini ya. Ini akan kesulitan. Ini kita bisa bantu dorong. Walaupun dia bisa menanjak, dengan setinggi curam ini dia tidak mampu dibanding dengan yang gen 3, karena semua poros rodanya berputar, dia mampu untuk menanjak. Di saat poros roda belakang tidak mampu,
roda depan dia membantu untuk menanjak. Mantap. Oke, sekarang saya masuk di pembahasan tentang perbedaan cara membajak dan kecepatan membajak. Pada Gen 1, untuk membajak kendaraan kering, posisi gear belakang itu harus di gear 1. Dan di gear depan itu boleh 1 atau boleh 2. Ini saya settingkan di posisi 2 untuk kecepatan putaran rotari. Dan di belakang harus di 1. Oke? Dan yang ini, saya akan di versi yang paling cepatnya, yaitu gigi 2. Saya tidak akan masuk ke gigi 3 karena itu akan lebih cepat lagi gitu. Gigi belakang ini saya masuk gigi 2 dan gigi depan itu masuk gigi 3. Jadi putaran rotarnya lebih cepat. Saya teman-teman bisa lihat ini yang paling cepat seperti ini dan ini yang sedangnya seperti ini gitu ya. Kita lanjut. Oke, lanjut. Saya sudah selesai dengan area yang saya miliki dan yang Gen 1 masih belum selesai. Ini menunjukkan bahwa efisiensi yang ditingkatkan pada sistem transmisi ini itu menunjukkan performa yang signifikan, di mana output yang dihasilkan mesin ini dimaksimalkan pada putaran poros sehingga kerja pun lebih cepat dibanding gen pertama. Kalau kita lihat seperti ini, gen pertama memang sudah cepat pada saat proses pembajakan dan nyaman digunakan sebenarnya gitu, sama-sama nyaman. Cuman performa kerjanya tidak begitu cepat dibanding dengan gen 3 begitu ya. Ini sudah selesai nih ya, tapi ini masih belum dibajak sedikit nih gitu. Jadi itu menunjukkan ya, sekali lagi menunjukkan di mana ada peningkatan dari sistem transmisi. Engine-nya sama-sama 10 HP engine, mesin diesel, tapi dia memiliki efisiensi pada saat menggunakan engine itu agar putaran poros roda ini bisa lebih cepat lagi. Dia mampu bisa lebih cepat lagi gitu. Sedangkan ini oke, boleh dimatikan. Sedangkan yang Gen 1 ini bukannya tidak efektif, dia efektif, cuman sistem transmisinya ini dia tidak memaksimalkan performa engine. Dia masih bisa lebih dari ini loh, begitu loh. Dia bisa lebih cepat dari ini. Nah, itu ditingkatkan pada Gen 3. Engine-nya atau mesinnya dia bisa lebih kuat lagi. Kenapa saya nggak bisa lebih cepat lagi gitu kan? Nah, itu pikiran yang kurang lebih bayangannya seperti itu. Ini mesin bisa lebih cepat lagi. Kenapa saya tidak mempercepat lagi? Nah, ini dia. Dari sistem transmisi ini meningkatkan performa dari mesin penggerak ini. Oke, jadi seperti itu aja pengetesan dan perbandingan kedua generasi ini di ladang yang kering. Sekarang kita akan langsung ke sawah dangkal. Ayo. Dalam kondisi sawah seperti ini, saya menggunakan rotary anti-wind blade di depan dan juga iron wheel di belakang. Sama seperti yang generasi pertama juga seperti itu.